wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Gina Bunga akan menjelaskan mengenai bagaimana pembuatan soal HOTS pada tingkatan SMP, dimulai dari pembuatan soal, uji validitas internal hingga uji validitas eksternal. Sebelumnya saya sudah membuat 2 soal HOTS pada tingkat SMP. Soal pertama yaitu pada kelas 8 menentukan luas dan volume prisma dan limas, yaitu SMP Pelita Harapan akan mengadakan kemah bakti. Setiap kelompoknya berjumlah 10 orang. Tiap kelompok diminta untuk membuat tenda kemah yang berbentuk gabungan antara balok dan prisma segitiga. Salah satu anggota diminta untuk menghitung iuran tiap anggota yang diperlukan untuk iuran membayar pembelian kain tenda. Ukuran balok yang dibuat adalah 4 meter x 3 meter x 0,5 meter. Sedangkan tinggi segitiga dalam prisma adalah 1 meter. Tentukan berapa jumlah uang yang dikeluarkan tiap anggota jika harga tiap meter kain adalah Rp32.000. Selanjutnya, soal kedua pada tingkat kelas 8 pada materi tabung. Azul memiliki sebuah tabung yang akan diisi dengan air. Apabila jari-jari lingkaran alas tabung tersebut adalah X dan tinggi tabung adalah Y, tentukan luas permukaan dan volume tabung jika diketahui X kuadrat min 81 sama dengan 0 dan Y kuadrat minus 196 sama dengan 0. Hitunglah berapa mililiter air yang diperlukan untuk mengisi tabung tersebut. Kedua soal ini merupakan bentuk soal kontekstual, di mana soal disangkutkan dengan permasalahan sehari-hari. Soal pertama ini merupakan soal HOTS, dikarenakan sudah masuk pada ranah KKO C5 yaitu mengevaluasi. Soal pertama ini juga memuat 2 materi, diantaranya luas permukaan balok dan luas permukaan prisma. Soal kedua juga merupakan soal HOTS dikarenakan termasuk pada ranah KKO C6 yaitu menciptakan, di mana terlihat dalam pencarian nilai X dan Y. Pada soal kedua ini memadukan materi akar-akar kuadrat dengan volume tabung. Dalam tahap uji validitas internal, saya menemui 2 orang validator. Validator pertama, beliau bernama Ibu Mulyanti yang bekerja sebagai guru SMP di SMP Negeri 1 Jambu, Semarang, selama kurang lebih 15 tahun. Beliau merupakan kakak sepupu ibu saya atau budi saya. Validator kedua, beliau bernama Bapak Syifa Dwi Yoga Praptomo, sarjana pendidikan atau biasa dipanggil Bapak Yoga. Beliau merupakan guru SMP Muhammadiyah 7 Surakarta dan sudah bekerja selama 5 tahun. SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sebelumnya merupakan tempat saya melaksanakan kegiatan PLP 1, dan Bapak Yoga adalah guru pamong yang membantu saya dan teman-teman selama kegiatan PLP 1. Gambar di sini merupakan screenshot untuk bukti korespondensi yang saya lakukan via WhatsApp. Ini merupakan hasil data dari kedua penilaian yang sudah dilakukan oleh Ibu dan Bapak validator. Yang pertama yaitu dari Ibu Mulyanti pada aspek higher order thinking skill, pernyataan 1 dinilai 4, pernyataan 2 dinilai 4, pernyataan 3 dinilai 4, hingga pernyataan 7 dinilai 4. Pada aspek karakteristik berpikir siswa SMP, pernyataan 1 dinilai 4, pernyataan 9 dinilai 3, pernyataan 10 dinilai 3, pernyataan 11 dinilai 3. Pada aspek kualitas soal yang baik, pernyataan 12 dinilai 4, pernyataan 13 dinilai 4, dan pernyataan 14 dinilai 3. Saran dan komentar. Soal akan lebih jelas jika disertakan gambar atau diberikan keterangan posisi segitiga pada prisma panjang alas segitiganya 4 meter atau 3 meter. Soal kedua pada jari-jari lingkaran alas tabung adalah X dan tinggi tabung adalah Y. X dan Y belum tertera satuan, misalnya X desimeter, Y desimeter atau satuan lain, sehingga saat menjawab berapa mililiter air yang diperlukan akan memperhatikan jari-jari dan tinggi satuannya apa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal yang saya kembangkan ini dapat digunakan dengan revisi. Tertanda Ibu Mulyanti. Yang kedua yaitu dari Bapak Yoga, aspek high order thinking skill, pernyataan 1 bernilai 4, pernyataan 2 hingga pernyataan 7 bernilai 3.
Pada aspek karakteristik berpikir siswa SMP, pernyataan 8 hingga pernyataan 11 ini bernilai 3. Pada kualitas soal yang baik, pernyataan 12 hingga pernyataan 14 juga bernilai 3. Saran dan komentar. Untuk soal menentukan luas dan volume prisma dan limas, perlu diberi tambahan keterangan pada bagian pembelian kain tenda. Apakah siswa boleh membeli kain dengan pola atau bentuk tertentu, terutama pada bagian alas prisma segitiga yang berbentuk segitiga. Jika diperbolehkan, maka perlu diberi tambahan keterangan, yakni boleh membeli kain sesuai pola di toko A. Tetapi jika tidak diperbolehkan, maka alternatif soal yang mungkin bisa dimunculkan adalah ukuran kain minimal yang harus dibeli dengan kain yang tersedia di toko kain. Untuk soal tabung, pada bagian satuan jari-jari dan tinggi tabung belum dicantumkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal yang saya kembangkan ini dapat digunakan dengan revisi. Tertanda Bapak Yoga. Eigen merumuskan formula eigenvalue untuk menghitung content validity coefficient yang didasarkan pada hasil penelitian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item dari segi jauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur. Eigenvalue dianggap lebih valid untuk menilai validitas karena dilakukan secara kualitatif dan dianalisis secara kuantitatif. Sehingga eigenvalue ini menjumlahkan pendapat para validator yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Berikut merupakan hasil analisis eigenvalue, yaitu pada pernyataan 1 hingga 8 ditemukan bahwa ini bernilai validitasnya tinggi. Jadi VT ini validitas tinggi, VS validitas sedang, dan jika rendah maka VR. Validitas sedang di sini pada pernyataan 9, 10, 11, dan pernyataan 14. Selanjutnya, uji reliabilitas interwriter Cohen Kappa. Interwriter Cohen Kappa adalah sebuah suplemen atau sebuah pelengkap dari CVI, atau biasa disebut pelengkap eigenvalue. Di interwriter ini menguji apakah para writer tersebut dapat dipercaya. Di sini menguji apakah dia memiliki tingkat agreement yang sama atau tidak. Jika memiliki tingkat agreement yang tinggi, maka itu akan reliable. Jika rendah, maka hanya kebetulan. Syaratnya hanya terdiri dari 2 orang. Jika lebih dari 2 orang menggunakan inter-class correlation, pilihannya hanya ya dan tidak. Jika menggunakan skala 1-4, maka 1-2 dianggap tidak dan 3-4 dianggap ya. Hasilnya hanya dari negatif 1-1. Yang selisih 0 berarti semua sepakat. Uji reliabilitas yang konvensional hanya menghitung berapa persen jumlah kesepakatannya, hanya melihat agreementnya saja. Sedangkan Cohen Kappa menghitung juga yang -1 dan 1. Bisa jadi agreement hanya sebuah kebetulan saja. Namun di sini karena sudah bernilai 1 sehingga tidak dihitung menggunakan interwriter Cohen Kappa, dalam artian bahwa kedua soal ini reliable. Untuk uji validitas eksternal, saya menemui beberapa teman, di antaranya dari UMS Prodi Non-Pendidikan Matematika terdapat Dina, Fafan, Lintang, Zahra, Rizal, Hovifah, Ayu, dan Putri. Kemudian dari UKSW atau Universitas Kristen Satya Wacana dari Prodi Teknologi Informatika terdapat Jonathan dan Devo. Kemudian dari UNW atau Universitas Ngudi Waluyo Prodi Farmasi terdapat Widya, Danti, Dinda, Lydia, dan Afril. Berikut merupakan hasil pengerjaan yang dikerjakan oleh guru. Pekerjaan guru ini memuat jawaban benar untuk kedua soal tersebut. Dari beberapa hasil pengerjaan teman pada soal pertama, beberapa teman terkecoh dengan kata luas permukaan, di mana mereka langsung menghitung berapa luas permukaan balok dan prisma tanpa memperhatikan bagaimana bentuk dan perhitungan luas permukaan sesungguhnya. Sedangkan pada soal kedua, beberapa teman sudah menjawab benar.
Namun, ada juga yang lupa dengan pertanyaan sesungguhnya sehingga tidak menjawab pertanyaan yang diajukan atau hanya kurang pada satu step. Dari hasil yang sudah dikerjakan oleh teman, penilaian yang dilakukan jika benar bernilai 1, jika salah bernilai 0, sehingga nilai validitas menggunakan uji validitas biserial 01 dan didapatkan bahwa kedua soal tersebut valid. Dari analisis reliabilitas yang sudah dilakukan, didapatkan reliabilitas 0,502, yang berarti hasil uji reliabilitas ini termasuk dalam kategori cukup atau sedang. Dari analisis uji daya beda yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa untuk tiap butir soalnya termasuk pada kategori sangat kuat, atau item soal memiliki daya pembeda yang sangat kuat sehingga soal tersebut dapat dikatakan baik. Tingkat kesukaran merupakan proporsi banyaknya peserta menjawab benar terhadap seluruh peserta tes. Semakin besar nilainya, maka soal semakin mudah dan sebaliknya. Dari hasil analisis uji tingkat kesukaran yang sudah dilakukan, didapatkan untuk tiap soal tingkat kesukarannya dalam kategori sedang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua soal host yang sudah saya buat dapat digunakan kepada siswa dan merupakan kategori soal host yang juga sudah diuji kepada validator yaitu guru dan subjek yang merupakan teman sebaya. Pengalaman yang menarik menurut saya adalah ketika meminta teman untuk menjadi subjek responden. Beberapa dari mereka berkata bahwa matematika itu sulit, dan ketika melihat soal seperti langsung tidak bisa. Tapi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam melancarkan pembuatan tugas ini. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya. Jika ada tutur kata yang salah selama video berlangsung, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.